Hi guys, welcome to my channel. Hai guys, ketemu lagi dengan saya Ajeng yang suaranya false dan ngomongnya belepotan. Untuk kalian yang baru mampir di channel ini, saya sarankan untuk menonton video yang sebelum-sebelumnya agar tidak bingung dengan alur ceritanya. Bisa dicek di playlist ya guys. Saya juga mau mengingatkan kalau pembahasan light novel ini, saya nggak ngebahas manhwanya ya guys, mengandung spoiler. Jadi kalau kalian gak suka spoiler dan gak suka cara saya membawakan cerita, silakan berhenti menonton dan gak usah ninggalin komen sampah. Kalau kalian manusia cerdas pasti mengerti maksud saya. Pembahasan kali ini akan kita mulai dari chapter 357 sampai 358. Mari kita cus. Guys, ada sedikit ralat ya. Terakhir saya cerita kalau Yongwol memusatkan energinya untuk menghindari serangan Yowon. Tapi yang benar itu Yongwol memusatkan energinya untuk bertahan dari serangan Yowon. Karena kan si sisiknya itu kan kuat, jadi dia memusatkan energinya untuk membuat si sisiknya itu lebih kuat gitu. Tapi ternyata pedang Yowon yang diselubungi Chi hitam berhasil menembus pertahanan Yongwol dan memotong tangannya. Sama seperti dayang lainnya, Yongwol pun tidak merasakan sakit. Tapi siapa juga yang masih bisa kalem melihat tangan kita terpotong secara live? Padahal Yongwol berharap kalau sisiknya akan kuat menahan serangan Yowon. Energi Yongwol lebih kuat daripada para dayang, termasuk si dayang pengawas. Tapi itu saja nggak cukup untuk menahan serangan dahsyat Yowon. Urat dan pembuluh darah Yongwol mulai bergeliat-geliat seperti cacing di tangan Yongwol yang terpotong. Sepertinya kemampuan regenerasinya mulai aktif, tapi hal itu tidak bisa menghentikan pendarahan parah di tangannya. Sepertinya dia nggak punya kemampuan beregenerasi sama sekali. Kelihatannya kayak begitu, karena ternyata kalau lukanya terlalu parah itu nggak bisa balik lagi. Syok akibat tangannya yang terpotong berlalu setelah beberapa saat, dan saat Yongwol menongkakkan kepalanya, ujung pedang Yowon sudah menyentuh leher keriputnya. Jelas banget kalau Yowon memang ingin membunuhnya. Awalnya Yongwol berpikir kalau dia bisa menandingi Yowon, tapi ternyata itu hanya ilusi belaka. Kekuatannya berada jauh di bawah Yowon. Rasa takut yang dirasakannya saat ujung pedang Yowon menyentuh lehernya tidak bisa hilang. Yongwol sadar kalau Yowon memang berniat untuk membunuhnya bagaimanapun caranya. Dia pun mengubah taktiknya. Yongwol berkata dengan sombong kalau Yowon pasti bakal butuh bantuannya untuk bisa keluar dari istana kekaisaran tanpa ketahuan. Yowon mendengus dan berkata, memangnya dia kira Yowon gak akan bisa keluar dari sana hidup-hidup tanpa bantuannya. Yongwol melanjutkan kalau Yowon meremehkan kekuatan pasukan tentara istana. Pasukan tentara istana pasti akan mendengar keributan yang terjadi di balai utama Ispir ini. Dan mereka pasti gak akan tinggal diam, terutama pasukan emas dan pasukan Ispir lainnya yang gak ikutan di situ. Dan saat mereka sampai di situ, Yowon akan dianggap sebagai musuh kekaisaran, seorang pembunuh. Jadi jangan harap Yowon bisa kabur begitu saja. Yongwol menambahkan kalau pasukan emas sudah tiba, maka pasukan Guardians pun gak akan tinggal diam. Para Guardians yang lainnya jauh lebih kuat daripada Yongwol. Dengan sombong, Yongwol berkata kalau kultus iblis sebentar lagi akan tamat. Yongwol merasa Yowon gak akan berkutik di hadapan kekuatan pasukan tentara istana dan Guardians. Namun, sikap Yowon cuek-cuek aja mendengar ocehan Yongwol. Yongwol jadi penasaran dengan apa yang dipikirkan Yowon. Saat itulah pedang yang tadinya mengarah ke leher Yongwol berpindah ke pipinya dan tanpa babi bu, slash! Pedang Yowon menyobek pipi Yongwol dari sisi kanan ke sisi kirinya, melewati lidah dan menariknya lagi. Duh, kebayang gak sih guys sakitnya? Yongwol yang syok berteriak marah menanyakan apa yang sudah Yowon lakukan. Yowon dengan cuek cuma bilang,
Padahal gue mau motong lidah lu, banyak bacot sih lu. Tapi kayaknya gagal. Sayang banget. Yongwol merinding mendengar kata-kata Yowon tadi. Secara refleks, Yongwol menekan lidahnya ke bawah. Kalau enggak, pasti sudah ikut terpotong. Pipi Yongwol pun langsung beregenerasi seperti semula. Sepertinya kemampuan regenerasi itu efektif untuk menyembuhkan luka kecil. Kalau luka besar seperti tangan yang terpotong, tidak akan ada efeknya. Yongwol merasa frustasi. Dia bingung kenapa pasukan istana gak ada yang datang. Padahal keributan mereka sudah berlangsung cukup lama. Harusnya pasukan istana sudah menyadarinya. Melihat kepanikan Yongwol, Yowon cuma berdecak dan bilang kalau Yongwol bodoh. Memangnya Yowon gak mikirin semuanya secara menyeluruh apa? Yongwol bingung. Yowon melanjutkan, kalau seluruh tempat itu sudah diselubungi oleh penghalang suara. Jadi penghalang suara ini tuh yang dibuat dari energi ya guys, yang pernah dilakuin si Li Huamuyang dulu. Cuma yang dilakukan Yowon ini levelnya beda. Tahu kan, yang biar omongan itu jadi rahasia gitu dalam satu ruangan. Yongwol shock. Pasalnya penghalang suara itu membutuhkan energi yang besar. Meskipun hanya dilakukan di sebuah ruangan kecil, itu pun gak bisa berlama-lama karena akan menguras energi. Jadi tidak mungkin bisa dilakukan di area yang luas seperti balai utama Ispir itu. Bahkan kalaupun energi tenaga dalam Yongwol bertambah 10 kali lipat, hal itu masih tidak mungkin dilakukan. Yowon berkata kalau Yongwol adalah tipe orang yang berpikir karena gue gak bisa, berarti yang lain juga gak bisa lah. Yongwol gak bisa menerima kenyataan kalau Yowon bisa melakukan hal itu. Yongwol mendengarkan suara-suara di luar balai utama itu, tapi gak kedengaran apapun, hening gitu. Suara jangkrik aja gak ada, yang artinya Yowon benar telah memutuskan suara di area itu untuk keluar. Yowon tiba-tiba berkata dengan penasaran, badan elu bisa beregenerasi, tapi kalau gue potong leher elu, kira-kira bisa beregenerasi lagi gak ya? Yowon mengangkat pedangnya dan memeriksa kira-kira dia bisa memotong leher si Yongwol apa enggak. Kira-kira dari posisi mana enaknya? Buset. Yongwol yang melihat itu menjadi pucat. Dia gak boleh mati. Kalau dia mati, kebenaran apa yang terjadi di tempat itu tidak akan terungkap. Dalam posisi terpojok, Yongwol berteriak kalau Yowon membunuhnya, maka anak buahnya akan mati. Yowon yang gak peduli sama kata-kata Yongwol, mengangkat pedangnya setelah menemukan posisi yang enak untuk memenggal kepala Yongwol. Yongwol yang sudah terpojok menempatkan sebelah tangannya di depan dadanya dan memohon pada Yowon. Dia berkata, kalau para guardian sudah menangkap 3 mata-mata yang mengenakan topeng dan jirah emas. Saat itulah pedang Yowon yang mengayun berhenti di udara. Apa anak buahnya ada yang tertangkap? Mereka sudah janjian akan ketemu di istana Zutaikan malam ini. Yowon gak tahu kalau mereka tertangkap. Melihat Yowon yang sedang berpikir, Yongwol jadi punya sedikit harapan. Jadi benar 3 orang itu adalah anak buahnya Yowon. Melihat Yowon yang tadinya cuek-cuek aja jadi tampak berpikir, Yongwol berpikir kalau dia sudah menemukan kelemahan Yowon. Tadinya Yongwol mikir kalau Yowon adalah monster tanpa perasaan. Well, ya nggak salah juga sih. Tapi melihat reaksinya sepertinya enggak. Memang ada rumor yang mengatakan kalau The Lord Kultus Iblis sangat kejam terhadap orang lain atau orang luar, tetapi akan bersikap bijaksana terhadap para pengikutnya. Yongwol akan memanfaatkan hal ini. Dia harus mencari cara untuk membawa Yowon ke markas para guardian. Setelah sampai di sana, dia bisa berteriak meminta tolong, dan udah pasti yang lain akan menolongnya. Dan kalau dia membawa Yowon yang tertangkap ke hadapan tetua Guardians yang merupakan kekuatan tersembunyi kekaisaran yang sebenarnya, Yowon pasti akan bertekuk lutut. Itu sebabnya dia akan pelan-pelan memancing Yowon.
Saat Yongwol berkata kalau Yowon mengampuninya, maka anak buah Yowon bakal dibebasin. Saat itulah Yowon mengangkat pedangnya dan bersiap menebas dan berkata, "Dasar rubah banyak bacot, mati aja lu!" Slash! Yongwol merasakan tubuhnya jatuh, tapi baru sadar kalau sudah terpenggal saat kepalanya jatuh ke tanah. Klutuk-klutuk. Sepertinya itu adalah efek dari kekuatan regenerasinya. Jadi meski sudah terpenggal, dia nggak langsung mati. Tapi nggak lama sih. Krak! Yowon menghancurkan kepala Yongwol. Akhir yang sangat menyedihkan buat Yongwol. Nggak lama di hadapan Yowon yang terlihat kesal, Great Guardian Maragion dan Left Guardian Li Huamyong muncul melaporkan kalau tugas mereka sudah dilaksanakan. Mereka telah membunuh para dayang. Mereka berusaha untuk tidak menggunakan skill kultus iblis agar tidak ada yang sadar siapa yang sudah membantai para dayang-dayang itu dan juga sisa-sisa prajurit Ispear. Itu sebabnya Yowon gak menggunakan pedang iblis langitnya, melainkan pedang biasa. Li Huamyong berkata apa sekarang mereka akan pulang sambil membawa tetua Kum yang sudah botak dan pingsan. Yowon menghela nafasnya. Yowon pinginnya begitu, tapi ternyata ada 3 anggota mereka yang tertangkap. Maragion dan Li Huamyong kaget. Prajurit terlatih mereka bisa tertangkap. Maragion pun bertanya apa yang akan dilakukan Yowon. Adalah hal yang wajar kalau mata-mata tertangkap, mereka harus bunuh diri agar tidak ada informasi yang bocor atau yang ngelakuin segala cara lah agar kabur dari situ. Tapi kalau misalnya nggak bisa kabur ya bunuh diri. Tapi kalau Yowon mau menyelamatkan mereka, maka mereka terpaksa harus menyusup lebih dalam. Lagi pula, Yowon belum tahu letak markas para Guardians istana, yang bahkan mata-mata Blade God Six Martial aja nggak berhasil menemukannya. Li Huamyong menyarankan untuk meninggalkan mata-mata kutus aja, karena itu adalah tindakan yang wajar. Dan mata-mata mereka pun telah dilatih sedemikian rupa untuk menghadapi masalah seperti ini. Kalau mereka tidak bisa melarikan diri, maka mereka akan bunuh diri. Tapi Yowon tidak mau itu terjadi. Hubong menjadi murung karena rekan-rekannya bisa saja mati. Dan saran Li Huamyong memang masuk akal. Tapi Yowon menggelengkan kepalanya dan berkata kalau dia memutuskan untuk mengabaikan anak buah yang telah dipilihnya sendiri yang ikut ke istana, maka dia nggak pantas jadi The Lord. Yowon nggak akan membiarkan mereka bunuh diri hanya karena mereka tertangkap. Li Huamyong bertanya, jadi apa yang harus mereka lakukan sekarang? Yowon berkata kalau masih ada dayang yang hidup. Maragion menunjuk pada salah satu dayang pengawas. Dayang yang lain sudah mati, hanya tinggal satu itu saja yang masih hidup. Tapi Yowon ragu karena mereka berdua pasti gak akan semudah itu akan menuruti mereka. Dan memberitahu mereka lokasi markas para Guardians Kekaisaran. Kalau mereka punya waktu, mungkin Yowon bisa membawa mereka keluar dan memberikannya serum kejujuran. Tapi mereka gak punya banyak waktu. Tetapi mereka juga nggak bisa melewatkan kesempatan itu, atau mereka nggak akan bisa menemukan lokasi markas Guardian Kekaisaran. Saat itulah Maragion membisikkan idenya pada Yowon. Waktu pun berlalu. Seorang dayang pengawas yang masih hidup tersadar dari pingsannya. Dia mengingat pertarungan terakhirnya dengan The Lord Kultus Iblis. Dia memiliki tubuh kuat dan tidak merasakan sakit dan itu memang luar biasa. Tapi ini pertama kalinya dia bertemu dengan lawan sekuat The Lord Kultus Iblis. Setelah beberapa saat bingung, linglung karena baru bangun, dia pun mulai mengumpulkan nyawanya. Setelah sadar sepenuhnya, dia berusaha untuk bangun tapi tubuhnya mengkhianatinya. Karena tidak merasakan sakit, dayang itu butuh waktu untuk menyadari kalau kakinya ternyata sudah tidak ada, jadi udah potong guys. Wajahnya menjadi pucat saat tahu keadaan kakinya. Sebenarnya apa yang terjadi saat dia pingsan? Dayang itu celingak-celinguk melihat keadaan sekitarnya dan syok melihat mayat-mayat dayang lainnya yang bergelimpangan. Bau darah mereka menusuk hidung dayang pengawas itu.
Saat dia melihat ke arah lain, dia menemukan sosok yang dikenalnya dari pakaiannya. Namun keadaannya sudah sangat parah dengan tangan dan kepalanya yang sudah terpotong, yang artinya orang itu sudah mati. Orang itu adalah pimpinan mereka, Yongwol. Selama dia pingsan, semua dayang beserta pemimpin mereka telah mati semua. Mereka sial bertemu dengan seorang monster. Dayang itu berpikir sudah berapa lama dia pingsan. Waktu sepertinya masih menunjukkan kalau mereka masih di malam hari dan sangat hening. Tiba-tiba saja terdengar suara lelaki yang berkata kalau masih ada yang hidup. Saat Dayang itu menoleh, ada dua orang pria yang sepertinya adalah kadet dari pasukan emas. Mereka adalah pengawal penjaga gerbang. Salah satu penjaga syok melihat kondisi kaki Dayang itu. Penjaga yang satunya lagi yang berwajah putih pucat memeriksa kondisi kaki Dayang itu dan bertanya bukannya dia seorang Dayang dan apa dia baik-baik saja. Dayang itu berkata kalau dia baik-baik saja dan dia menanyakan kapan pasukan emas akan datang. Salah satu penjaga itu menjawab kalau mereka tadi mendengar suara keributan dan saat sampai mereka disuguhi pemandangan mengerikan itu. Salah satu teman mereka yang lain sedang pergi ke markas pasukan emas untuk meminta bantuan. Jadi sepertinya waktu belum lama berlalu sejak pertarungan mengerikan itu. Dia harus memberitahukan pada para petinggi Guardians untuk mencegah Lord Kurtus Iblis kabur dari istana. Tapi masalahnya adalah dia sudah kehilangan kakinya. Jadi gimana dia bisa lari? Dayang itu meminta tolong pada dua penjaga itu untuk diantarkan ke suatu tempat. Kedua penjaga itu berkata kalau mereka akan mengantarkan Dayang itu ke ruang pengobatan karena kan ngelihat kondisinya ya guys. Tapi Dayang itu menolak dan menjelaskan kalau ada seseorang yang berbahaya telah masuk ke istana dan mereka harus menghentikannya. Penjaga itu merasa khawatir dengan kondisi Dayang itu dan kekeh akan mengantarnya ke ruang kesehatan dan menyuruh Dayang itu untuk tenang karena pasukan istana akan segera datang. Tapi Dayang itu tetap minta diantarkan ke suatu tempat. Akhirnya kedua penjaga itu terpaksa menuruti permintaan Dayang itu. Salah satu penjaga menggendong Dayang itu di punggungnya dan Dayang itu menunjukkan ke arah barat laut istana kekaisaran. Saat itulah penjaga dengan wajah putih pucat yang mengikuti mereka dari belakang tersenyum dengan licik. Dayang yang digendong itu meminta penjaga yang menggendongnya untuk berlari lebih cepat. Penjaga itu pun menurutinya dan berlari lebih cepat. Dayang itu terkejut sekaligus kagum dengan kemampuan penjaga itu yang mampu berlari sangat cepat. Dia tahu para penjaga itu memang diajarkan skill bela diri. Tapi energi penjaga ini sepertinya berada di level Grandmaster. Dayang ini penasaran gimana cara para penjaga ini berlatih. Tapi dia memutuskan akan bertanya nanti, karena ada hal yang lebih penting sekarang. Dayang itu menunjukkan arah dan penjaga itu mengikuti petunjuknya. Istana kaisar ini sangat luas, jadi meskipun dengan kecepatan si penjaga, masih tetap membutuhkan waktu. Gak lama kemudian mereka pun sampai di lokasi yang ditunjukkan si Dayang. Ternyata mereka sampai di sebuah makam yang bahkan lebih besar dan luas daripada kediaman kaisar. Ini adalah kuil kerajaan kaisar pertama dinasti Ming. Penjaga yang membawa Dayang itu bingung, ngapain kita ke kuburan? Meskipun dikatakan sebuah makam, itu adalah tiruannya dan tidak ada tubuh kaisar pertama di situ. Saat si penjaga bertanya ngapain mereka ke situ, tiba-tiba Dayang itu memukulnya. Namun karena jirahnya tebal, jadi penjaga itu tidak terluka. Jirah itu menjadi merah karena serangan Ci Api. Penjaga itu terkejut dan protes, "Oi, ngapain lu? Udah gue gendong tapi lu kayak begitu." Tapi Dayang itu menggunakan kedua tangannya dan mencekik leher si penjaga. Si penjaga tambah bingung. Ngapain sih lu? Ngapa gue dicekik dah? Udah gue tolongin juga. Dayang itu pun berkata kalau dia adalah anggota para Guardian dan dia menerima perintah langsung dari kaisar.
Dan mulai sekarang penjaga itu harus melupakan apa yang dia lihat di situ. Kalau tidak, dia akan memenggal kepala penjaga itu. Si penjaga yang masih ingin hidup menundukkan kepalanya, tanda dia setuju. Dayang itu pun memerintahkan penjaga berwajah putih pucat juga untuk mengikuti perintah yang sama. Si penjaga yang satunya itu berkata kalau dia mengerti. Setelah itu si Dayang memerintahkan mereka untuk memasuki kuil. Meski sempat ragu, penjaga itu pun memasuki kuil bersama Dayang dan penjaga berwajah putih. Bagian dalam kuil sangat gelap. Kalau siang hari, kuil ini akan berbau dupa kalau seseorang memasukinya. Si penjaga berwajah putih menyalakan obor yang dia temukan. Penjaga yang menggendong Dayang itu merasa takjub dengan interior kuil tersebut yang dilapisi emas. Lukisan kaisar pertama tergantung di dinding bagian dalam kuil, dan di atas meja altar terdapat plakat dengan dupa yang masih terbakar. Si Dayang itu tiba-tiba berbicara, kenapa mereka nggak berlutut padahal mereka sedang melihat lukisan kaisar pertama. Penjaga yang menggendong si Dayang kelabakan mau menjawab. Penjaga berwajah putih pucatlah yang menjawab, kalau mereka selalu berlutut di hadapan kaisar, tapi bukannya mereka sedang dikejar waktu. Dia kan harus melaporkan tentang The Lord Kultus yang mau melakukan pemberontakan. Si Dayang merasa perkataan penjaga itu ada benarnya. Dia pun menuju ke bagian kanan altar. Saat mereka berjalan ke bagian kanan altar, terdapat kain besar merah dengan bordiran naga emas. Si Dayang pun menarik kain itu dan sebuah jalan menuju bagian belakang altar pun terbuka. Ternyata ada jalan rahasia di dalam kuil makam kerajaan kaisar pertama. Saat memasuki jalan rahasia itu, tepat di balik lukisan kaisar pertama terdapat tempat yang cukup untuk 2 orang berdiri. Sepertinya jalan rahasia akan terbuka lagi. Tetapi ternyata terdapat dinding biru yang terbuat dari batu sapir. Saat penjaga yang membawa obor mengangkat obornya, terlihatlah ukiran binatang di dinding batu biru itu. Tetapi binatang ini bukan binatang biasa. Karena memiliki tubuh seperti rusa dengan ekor sapi dan rambut seperti kuda. Yang lebih mencolok adalah kepalanya seperti naga dengan tanduk dan leher yang panjang kayak kuda gitu. Binatang itu adalah Qilin. Qilin adalah binatang mistis sama seperti Imogi. Bisa juga disebut sebagai Qilin api karena bisa mengeluarkan api dari tubuhnya. Dikatakan juga bahwa Qilin adalah penjelmaan api. Qilin adalah binatang legenda yang disebutkan dalam periode The Book of Songs, Spring and Autumn. Ini tuh kayak apa ya? Kayak buku tentang 3 zaman kali ya, atau dinasti yang berbeda. Sama seperti kemunculan burung phoenix, dikatakan kemunculan Qilin pun adalah suatu pertanda baik bahwa akan ada kemunculan seorang raja agung atau seorang kaisar agung. Ukiran di dinding batu sapir itu diukir dengan menggunakan jari. Terlihat sekali siapapun yang mengukirnya adalah orang yang sangat setia. Dayang itu meminta penjaga yang menggendongnya untuk mendekat ke ukiran dinding. Dayang itu pun memencet kedua mata Qilin secara bersamaan. Setelah itu terdengar suara-suara dari dalam dinding biru itu, dan dinding itu pun terbelah membuka seperti gerbang. Itu adalah pintu masuk ke markas para guardian kekaisaran. Dayang itu meminta penjaga itu untuk mengikuti jalan di lorong itu. Jadi markas guardian kekaisaran itu berada di dalam kuil makam kerajaan. Gak ada yang nyangka. Saat mereka masuk, terasa energi yang berbeda. Saat mereka memasuki lorong ke dalam markas guardian, penjaga berwajah putih itu berkata, dia gak menyangka kalau ada tempat seperti itu di dalam kuil makam. Dayang itu pun berkata sebagai penjaga pasukan emas gak usah mikirin hal itu. Turutin aja perintahnya. Dayang ini sebetulnya merasa tidak enak. Karena siapapun yang tidak mendapatkan izin dari kaisar atau master para guardian dan memasuki markas guardian, maka kepalanya akan dipenggal.
Penjaga berwajah putih pucat itu pun bertanya, biasanya kalau itu adalah jalan rahasia, seharusnya ada banyak jebakan di situ. Apa Dayang itu tahu di mana letak jebakan-jebakan itu? Dayang itu bingung dengan pertanyaan si penjaga. Tapi sebelum dia bertanya lebih lanjut, mereka telah sampai di ujung lorong dan terdapat sebuah ruangan terbuka yang sangat luas. Namun saat mereka sampai, mereka mencium bau darah yang pekat dan mereka pun terdiam melihat pemandangan di hadapan mereka. Di ruang terbuka itu terdapat 3 jalan bercabang. Biasanya terdapat penjaga di masing-masing jalan. Tapi para penjaga itu sudah tergeletak mati. Dayang itu sangat syok sampai dia nggak bisa menebak apa yang sudah terjadi di situ. Tiba-tiba suara penjaga berwajah putih pucat itu terdengar lagi dan berkata kalau dia nggak menyangka bahwa ada orang yang mendahului mereka ke situ. Dayang itu kaget karena suara penjaga itu berubah. Dan suara itu jelas adalah suara The Lord Kultus Iblis yang dia dengar sebelum dia pingsan. Dayang itu berusaha kabur dari kenyataan dan berpikir kalau itu hanya khayalannya saja. Tapi saat penjaga berwajah putih pucat itu berbicara lagi, dia pun tersadar kalau itu memang suara The Lord Kultus Iblis. Yowun berkata, ya udahlah mau gimana lagi, jadi di mana letak penjaranya? Dayang itu syok karena sudah tertipu. Dia pikir Yowun dan kawan-kawan sudah pergi setelah membantai rekan-rekannya. Tapi ternyata mereka malah menyamar jadi penjaga pasukan emas. Sepertinya gak cukup dengan membantai rekan-rekannya. Sekarang, Yowun dan kawan-kawan mau menyusup ke markas para guardian juga. Dayang itu memutuskan untuk membunuh penjaga yang menggendongnya. Namun sesaat sebelum tangannya mencekik leher penjaga itu, leher Dayang itu sudah patah duluan. Kletek! Yowun meminta Hubong yang adalah penjaga yang menggendong si Dayang untuk menurunkan Dayang itu. Dan si Hubong langsung nurunin gitu, gebruk aja. Itu adalah ide Maragiom. Makanya mereka bisa dengan mulus menyusup ke markas para guardian. Tapi masalah baru muncul lagi. Ada orang lain yang menyusup ke situ. Hubong memeriksa para penjaga yang mati itu. Dan dilihat dari darahnya, sepertinya mereka belum lama mati. Masalahnya, terdapat jejak pedang dari kultus iblis pada mayat-mayat itu. Yang udah jelas sekali pelakunya ingin menuduh itu perbuatan dari kultus iblis. Jadi kayak mengkambing hitam kan. Padahal cara kerja kultus adalah tidak meninggalkan jejak apapun jika memang mereka harus melakukan pembantaian. Meskipun pada mayat itu tidak terdapat energi iblis, tapi tetap saja jejak pedangnya menunjukkan kalau yang membunuh mereka adalah pengikut kultus iblis. For your info, teknik tenaga dalam kultus itu berbeda dari Force of Justice ataupun Force of Evil ya guys. Jadi dia mengandung energi iblis gitu deh. Sepertinya rencana menyelamatkan anggota mereka yang tertangkap telah berubah menjadi masalah yang besar. Sementara itu, di ruangan besar markas Guardian, terdapat 50 orang yang mengenakan seragam prajurit biasa dan menggenggam tombak sambil melihat ke arah pintu masuk ruangan besar itu dengan tegang. Di tengah mereka, seorang pria parubaya yang mengenakan seragam komandan pasukan istana sedang mengamati pedangnya dengan wajah serius. Saat itulah seseorang berlari dari arah pintu masuk dan berlutut di hadapan pria parubaya itu dan melaporkan kalau dindingnya telah terbuka. Tidak lama lagi, siapapun penyusupnya bakal sampai ke tempat itu. Identitas asli komandan itu adalah master dari para guardian kekaisaran. Gak seperti komandan dan jenderal yang lain, para prajurit guardian ini lebih mengurusi masalah keluarga kekaisaran. Si master gak senang dengan keadaan ini. Ini pertama kalinya ada yang berhasil menyusup ke markas para guardian sejak zaman terbentuknya para guardians ini. Ditambah lagi, para penyusup ini sepertinya tahu jalan-jalan menuju ke ruang besar itu. Tujuan para penyusup ini sudah sangat jelas. Mereka pasti mengincar harta kekaisaran. Harta itu sudah dilindungi oleh para guardians dari generasi ke generasi. Harta itu tidak boleh jatuh ke tangan yang salah. Apa ini sudah direncanakan?
Situasi ini sangat mencurigakan. Para penyusup itu datang di saat para dayang dan pimpinan mereka yang sedang melakukan misi yang lain, yaitu menangkap mata-mata. Kalau mereka ada di sini sekarang, menghalangi musuh akan jadi lebih mudah. Si Master berteriak memberikan perintah pada para prajurit bahwa akan ada penyusup yang menyerang mereka. Mereka harus siaga saat ini. Bagaimanapun caranya, para penyusup itu tidak boleh sampai melewati gerbang ketujuh. Belum selesai si Master memberikan perintah, terdengar suara langkah kaki. Gak lama muncullah 3 orang pria yang pakaian mereka berlumur darah dan seorang wanita. Wanita itu menggerutu mengatakan kalau terlalu banyak serangga untuk dibunuh di kuil itu. Dia mengucapkannya di depan kekuatan tersembunyi kaisar. Tapi wanita itu tidak takut sama sekali dan malah bersikap menyebalkan. Seolah-olah mereka ingin memamerkan kekuatan mereka. Seorang pria berjanggut berkata kalau mereka harus meninggalkan jejak pedang di tubuh para prajurit di hadapan mereka. Jadi mereka menyuruh si wanita itu pergi duluan. Wanita itu pun mengangguk dan dengan santai berjalan menuju pintu gerbang. 3 prajurit Guardian dengan level superior master terpancing emosi dan menyerang si wanita. Tiba-tiba terjadi sesuatu yang menakjubkan. Wanita itu mengeluarkan pedangnya dari pinggangnya, slash, slash, slash. Saat ketiga prajurit itu mendekati wanita itu, tubuh mereka terbelah menjadi 2 dan jatuh ke tanah. Mereka mati tanpa sempat berteriak. Menyaksikan kejadian sadis itu, para prajurit Guardian hanya bisa terdiam. Bahkan si Master nggak bisa berkata apa-apa. Wanita itu pun berjalan menuju si Master berada untuk melawannya. Bersambung! Sampai sini dulu ya guys. Sorry ya kalau videonya pendek, ada beberapa urusan soalnya saya. Jangan lupa baca manhwanya di webtoon ya guys. Kasih love, add favorit, dan kasih rate yang tinggi biar autornya semangat buat manhwanya. Kalau ada kritik dan saran, tulis aja di kolom komentar ya guys. Tapi jangan tulis komentar sampah ya. See you guys. Assalamualaikum. Bye-bye.